Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kembali malam ini mari dengan hati yang lapar dan haus kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu menjaga kami dari pagi hingga malam ini di setiap kegiatan kami, dan malam ini secara khusus waktu yang kami siapkan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu lah yang akan terus memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan dari kitab suci yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita dengarkan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, seorang yang bernama Thomas yang sejak kecil memiliki tubuh yang lemah, rentan dengan sakit penyakit. Kalau lelah sedikit, langsung sakit. Dan karena itu hari-harinya cukup berimbang antara sehat dan sakit. Bisa dikatakan jumlah hari dan sehat dalam setahun hampir sama jumlahnya. Kondisi ini terus berlangsung sampai Thomas dewasa. Ketika dewasa, ia tidak bisa bekerja berat. Ia mengalami kesulitan untuk bisa bekerja secara full setiap waktu. Dengan demikian terkait dengan kerjanya, maka penghasilan pun juga tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan hidup tidak seperti yang didambakan oleh banyak orang. Walau demikian, Thomas masih dianugerahi Tuhan dengan keluarga, istri dan anak-anak. Dalam kelemahannya, karena kondisi fisik, ia tidak terlalu lama bekerja, lalu kemudian akhirnya berhenti bekerja di tempat ia bekerja, dan ia memilih untuk penuh waktu sebagai seorang rohaniawan di usia 36 tahun, dan kemudian pada usia 37 tahun tepatnya ia memilih menjadi pensiun. Nah, pada masa-masa pensiun itulah ia teringat dengan kitab Ratapan yang bercerita tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah bersudahan. Dan karena itulah ia menulis sebuah lagu yang kita sudah cukup kenal dan sering kita nyanyikan, yang di dalam NKB nomor 34, Setiamu Tuhan tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah, Kaulah pelindungku abadi tetap. Saudara, meskipun sakit-sakitan, namun mata hati Thomas dan hidupnya terarah bukan pada kelemahannya, melainkan pada kekuatan dan anugerah Tuhan, serta kesetiaan dan pengharapan yang begitu kokoh kepada Tuhan. Karena itulah menjadi sebuah pelajaran dan pengajaran buat kita. Marilah kita memakai waktu, tenaga, dan apa yang ada pada kita, bukan untuk mengejar hal-hal yang kelihatan, melainkan untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Meskipun itu hal yang dibutuhkan oleh banyak orang, kita lebih penting mengejar keserupaan dengan Kristus, berjuang meninggalkan dosa-dosa kita, dan terus-menerus memperbaharui manusia batinnya kita. Ketika nanti tiba waktunya tubuh kita diubahkan oleh Tuhan, kita dijumpai sebagai hamba yang baik dan yang setia, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami setiap hari mengalami situasi kondisi yang terkadang tidak mudah. Beberapa hari terakhir ini kami diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, terkhusus sakit, penyakit, hingga kedukaan. Namun kami diingatkan oleh firman-Mu pada malam ini bahwa kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Juga di tempat kerja kami, di masa-masa COVID-19 ini,
juga kami menghadapi tantangan yang tidak mudah, namun kami tetap bersandar hanya kepadamu. Kekuatan kami bukan dari kepandaian kami, dari diri kami, tapi kekuatan kami hanyalah daripadamu. Anugerahmu yang selalu melimpah bagi kami. Hingga malam ini izinkan kami nikmati malam untuk beristirahat. Topanganmu tetap kami rindukan. Kami berpegang teguh pada janjimu, bahwa besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Allah kami setia, dan yang terus memberikan berkat-Nya buat kami. Karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih, Soli Deo Gloria.